Dari kuli bangunan pernah. Pernah kuli bangunan? Supir angkot pernah. Petani juga iya, karena bagi saya itu usaha itu justru yang menyenangkan. Jadi saya itu senang usaha. Jadi kayak manapun susahnya, walaupun kita berangkat subuh, kadang pulang sampai jam 12 malam, itu bagi saya menyenangkan. Karena usaha 300-an. Iya. Itu aja ibarat 300 juta itu mobil kita nggak beli cash. Operasional kita nggak cash. Jadi kan bisa nyicil. Kalau semua cash belum, ingat kita jangan pernah merasa kita tuh gagal. Karena kegagalan bagi kita itu justru awal dari keberhasilan. Karena dalam gagal itu kita pasti punya ilmunya. Kenapa sih saya gagal? Nah kita kan ciptakan lagi kedua kali. Gagal kita tahu kan udah pernah. Jadi kedua kali jangan sampai gagal dong. Itu aja. Jadi tetap semangat. Kegagalan itu biasa. Coba. UMKM kita bisa maju terus, jangan pernah menyerah. Bersama Kencana ID, UMKM kita bangun mimpi. Ya, nama saya Supriyadi. Saya asli Karanganyar. Jadi saya penduduk asli Karanganyar di RT 204 Blok 4A Karanganyar, Jati Agung, Lampung Selatan. Ya, kita sekarang itu memang lagi buka roti. Ya, alhamdulillah sekarang roti itu usia dari pembuatan pertamanya udah 1,5 tahun kurang lebih. Nama roti kita itu Fitrina Bakery. Kita awalnya sih kerja serabutan. Apa aja kita kerjain. Jadi kita belum ada titik terang. Kita usaha apa sih yang paling cocok? Belum ada. Jadi di situ kan kita pernah jadi pedagang sayur, terus pedagang keliling. Akhirnya kan ketemu sama teman yang terus tak lihat itu selalu ya di roti ini. Akhirnya kan kita ikut ngobrol, ikut nimbrung gimana sih caranya gitu. Akhirnya ya alhamdulillah kita bisa buka udah 1,5 tahun. Iya. Mulai kenal roti ini dari kapan? Kalau kenalnya sih udah kayaknya 5 tahunan ya. 5 tahunan. Cuman kan kita berkecimpung itu kalau bikin sendiri itu baru 1,5 tahun. Ya kita karena kepingin itu ya otomatis sayanya awalnya sih kendalanya mesin-mesinnya sangat mahal. Ya, jadi kan kita perlu nabung dulu. Akhirnya kita bisa kumpul-kumpul untuk ada mesin. Awal-awalnya yang jenisnya kayak gini dari Cirebon. Dari Cirebon. Mereka itu ngontrak di mana? Pertamanya sih mereka ngontrak depan rumah saya. Oh, pas depan rumah? Iya, depan rumah saya. Makanya kan saya bisa akrab dengan orang-orang dalamnya, dengan hokinya juga dengan yang punya. Iya pasti. Karena kita nggak punya ilmu. Kalau kita punya ilmu kan nggak tanya-tanya. Terus ibaratnya kan kalau usaha itu bukan kayak sekolah kan ada, oh sana tempatnya sekolah, kan nggak ada. Jadi kita punya inisiatif sendiri, feeling sendiri, usaha yang berkembang itu kira-kira apa, terus untuk bisa merangkul anak-anak di sekitar kita yang masih pengangguran gitu. Karena nggak punya usaha, terus kayak saya kalau kerja di bangunan itu kekuatannya paling berapa hari. Terus kan makanya saya bilang kan serabutan apa aja itu pernah tak kerjain lah, yang kira-kira halal, maksudnya walaupun itu cuman gaji harian, ibaratnya saya Kerja serabutan apa? ya banyak sih. Dari kuli bangunan pernah. Pernah kuli bangunan? Supir angkot pernah. Petani juga iya. Akhirnya ya kita kalau pulang nggak ada kesibukan kan bingung. Ya makanya kita mulai kasih kesibukan. Akhirnya bisa netap di sini sampai sekarang ini. Bikin usaha. Jadi gagal itu udah sering banget. Catatan gagal ya maksudnya bukan di roti. Jadi gagal di apa dulu? ya sebetulnya kalau dibilang gagal banget sih enggak, cuman kan titik keberhasilnya itu masih jauh dari impian. Pernah usaha apa dulu? Dulu pernah dagang sayur di pasar, pakai sepeda, pernah. Pakai sepeda? Iya, pakai sepeda. Itu dagang kelapa, ditaruh di belakang, ini kita untuk dorong. Itu sampai ke Halim saya. Dorong sepeda sampai wayang? Iya, pernah itu. Padahal ada 15 kilo kan? Ada, Iya kan? ada. Berangkat pagi, subuh? Subuh. Karena kita, kan pasarnya kan
jam 6 itu udah ini kan, udah buka. Jadi jam 6 kita udah di sana. Jadi kita jam 6 masih harus sudah sampai pasar. udah di sana. Jadi kita tuh sebelum subuh berarti. sebelum subuh. Kita kadang ya subuh tuh di jalan sampai. Ya karena kita belum ada profesi ya lumayan sih, ada berapa tahun ya. Kurang lebih hampir 2 tahun. Karena bagi saya itu usaha itu justru yang menyenangkan. Jadi saya itu senang usaha. Jadi kayak manapun susahnya, walaupun kita berangkat subuh, kadang pulang sampai jam 12 malam, itu bagi saya menyenangkan karena usaha. Saya itu lebih nggak senang kalau kita cuman diem apa, mikir apa kan. Kalau udah ketemu jalan itu enggak, saya senang. Ya kita harus ya sesantai mungkin, senyaman mungkin kita kenalin produk kita, bahwa kita punya produk ini, kita taruh di warung, sistemnya kan titip. Ya, titip 1 minggu, makanya kita harus punya modal yang lipat lah. Titip 1 minggu, ya akhirnya kan kayak warung-warung itu alhamdulillah banyak yang mau. Ya akhirnya ya lihat dagangannya laku, ya setiap minggunya kita titipin. Awalnya 2, kalau yang laku akhirnya kan bisa 5 per 1 ininya. Dulu Gitu. mulai itu di sekitaran Jatiagung atau langsung jual jauh? Ya pertama lingkup sini dulu. Ya kan kita nggak tahu mana-mana. Jadi tahunya ya Karanganyar dan sekitarnya, berangkat lagi ke Tanjung Karang, Wai Halim, terus Gemiling, Teluk, Panjang, ya sekitar itu dulu. Nah, ya kan pelan-pelan kita lebarkan. Jadi akhirnya sekarang kan kita ada yang ke Tanjung Bintang, ada yang ke Kalianda. Kalau sekarang kan saya bilang, kalau awalnya kan begitu. Sekarang udah nyampe hampir seluruh Lampung. Hampir seluruh Lampung. Berapa karyawan total sekarang untuk produksi? Kalau total produksi itu, karena dia jadi 3 bagian ya, 3 bagian itu ada 16 orang. Semua 16 orang. 16 orang, itu yang di dalam produksi. Produksi sampai packaging ya, bungkus-bungkusin segala macam. Iya, 16 Kalau orang. untuk marketingnya? Marketingnya ada, karena 4 mobil ya ada orang 4. Jadi supir sales ada 8. Kita udah harus tahu bahwa pemasaran ini kita yakin pasti laku. Karena kita jaga itu dari rasa, kemasan, penampilannya. Jadi semua kita jaga. Jadi kita tuh harus berani bersaing di sekitar kita dulu. Nah, jadi bersaing di segala jajan-jajan di luar, kita harus berani bersaing. Jadi kualitas produksi yang paling utama ya? Iya, kualitas produksi, kualitas rasa, itu harus diutamakan. Karena kalau kita nggak jaga itu, orang nggak akan balik lagi. Ya, benar. Tapi kalau orang tahu rasanya, wah ini kayaknya enak, murah kan kira-kira gitu kan. Jadi orang akan balik lagi, justru mengajak yang lain untuk ini. Paling kecil kan yang kering tadi itu di angka 2.000. 2.000. Cuman yang paling jumbo itu di angka 14.000. Jadi kan ada berapa variannya? 7 variannya. Jadi ada yang kecil 2.000, terus pisang coklat itu 7.000, terus ada coklat kacang itu 8.000. Tawarnya 9.000, kotak juga di 9.000, sama yang jumbo itu 14.000. Karena kan super jumbo dari harganya udah mahal, jadi memang semua itu kita ada penambahan ininya. Jadi kayak telur kita tambahin, terus mentega itu lebih ke ini, karena ya harganya juga kan tinggi, jadi kan orang nggak kecewa. Tapi harga tinggi terus dia nggak enak. Finalnya sekarang itu kita di jam 7 pagi. Itu jam 7 pagi kita udah mulai giling, terus nyetak. Nah itu nanti pengopanannya itu biasanya dia jam 11 siang, karena kita kan nunggu selesai, terus nunggu ngembang dulu, pastikan dia betul-betul bagus ngembang, baru di open. Nah, kalau yang nyetak udah selesai kan berarti tinggal ngopen. Udah yang ngopen, nanti tinggal bungkus malam. Jadi nyetaknya pagi sampai ke jam 12 sampai ke jam 1, telat-telatnya jam 2. Yang open itu mungkin dari jam 12 ke malam lah, ke maghrib. Nah, maghrib itu disambung dengan yang bungkus. Nah, udah yang bungkus disambung lagi dengan yang pemasarannya, dengan sales supir. Itu ya mereka berangkat subuh kalau yang jauh. Kalau yang dekat-dekat sini pagi berangkatnya. Jadi sekarang itu terhitungnya hampir 24 jam kita kerja. Kita itu untuk produksi itu untuk terigu 10 sak per hari. 10
Losak yang kemasan 25 atau 50? Yang 25, berarti kan 2,5 kintal. Berarti 2,5 kintal. Itu untuk 4 mobil. Nah di sini kan kita masyarakat Lampung ini kan rata-rata kan tani. Jadi kita lihat sikonnya, kalau daerah kota, daerah rumah sakit, daerah itu kan itu biasa, penjualan itu biasa. Cuman kalau daerah-daerah kayak Lampung Selatan, kayak Lampung Timur, kayak apa namanya Menggala, itu musim-musiman. Kalau dari panen kopi atau panen padi itu meningkat penjualannya. Cuman kalau hari-hari biasa ya kayak gitulah. Biasa. Kalau lagi masa-masa panen itu keuntungan itu BS-nya nggak banyak, pulangnya nggak banyak. Karena BS itu kalau penjualan itu di bawah 50%, kita rugi, kita ngeluarin dari kantor. Ya ada masanya yang begitu, bukan ada, sering. Jadi di saat sepi penjualan, kita barang yang ada kita gimana caranya untuk bayar karyawan, untuk bayar ini, nombok nggak apa-apa, yang penting tetap berjalan. Nah itu suka dukanya di situ, lagi susahnya. Jadi nggak semulus pandangan orang. Sangat sering. Makanya kan kita kadang-kadang kita alihkan lagi, kita dengerin di mana sih yang lagi panen, kan gitu. Oh sekarang lagi panen kopi, kita kuatin ke sana. Nah, untuk yang belum panen, kita produksi cuman dikurangin. Yang tadinya kita nitip umpama 50 potong, kita kurangi paling jadi 20 potong dulu. Dikurangin begitu. Jadi harus bisa-bisa salesnya, marketingnya. Nilai produksi 2000 itu di angka, karena 2000 itu kan warung jual. Kalau kita ke warung itu kan 1600. Itu modalnya udah 1000 lebih, bisa 1100. Jadi keuntungan kita cuma berapa persen. Itu dengan segala resiko. Maksud dengan segala resiko tuh kalau ada kerusakan mesin di dalam, itu kadang-kadang yang di luar dugaan kita. Ya, kurang. Bisa sampai berapa? 300-an. 300-an juta baru bisa Iya. mulai lah ya. Itu aja ibarat 300 juta itu mobil kita nggak beli cash. Operasional kita nggak cash. Jadi kan bisa nyicil. Kalau semua cash belum, karena mau Tempat juga itu nggak sewa ya hitungannya ya? iya, kalau tempat sewa ya lebih lagi. Ingat, kita jangan pernah merasa kita tuh gagal. Karena kegagalan bagi kita itu justru awal dari keberhasilan. Karena dalam gagal itu kita pasti punya ilmunya. Kenapa sih saya gagal? Nah kita kan ciptakan lagi kedua kali. Gagal kita tahu kan udah pernah. Jadi kedua kali jangan sampai gagal dong. Itu aja. Jadi tetap semangat. Kegagalan itu biasa. Cuman jangan sampai 2 kali. Karena kalau sampai 2 kali, 3 kali itu bukan kegagalan, kebodohan.